Masjid Peradaban 5.0 ya. Jadi itu sebetulnya ide kita anak muda, inovasi kita ya anak-anak muda di sini. Sebetulnya kalau kita ngelihat, kita belajar dari guru-guru kita, maka ketika kita ingin membangun masjid multifungsi atau orang-orang sering nyebutnya masjid peradaban gitu ya. Itu paling tidak ada 4 pilar yang dibangun gitu ya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai pilar-pilar kemakmuran masjid. Apa yang pertama? Yaitu pilar ketaatan. Jadi masjid harus jadi tempat aman dan nyaman untuk orang ibadah. Ya, jadi jangan sampai masjidnya bau, karpetnya bau, ya kan orangnya galak-galak gitu kan. Nah, itu jangan sampai dikit-dikit tiduran diusir. Jadi orang tuh harus nyaman dan merasa aman ketika mereka ibadah. Itu pilar pertama. Lalu kemudian ada pilar Baitul Quran. Masjid harus jadi pusat pendidikan. Pendidikan dari berjenjang aja dari anak kecil, SD, SMP, SMA gitu ya. Tentunya kan pendidikan anak kecil beda dengan pendidikan yang dewasa gitu kan. Nah, kalau anak kecil bisa di sini belajar Quran. Nanti ada anak-anak yang anak-anak muda di sini ada mereka belajar pembekalan sebelum nikah gitu ya. Terus ada program yang namanya Masjid Academy. Itu ngelatih marbot-marbot seluruh Indonesia untuk belajar di sini. Ada juga program kaderisasi untuk entrepreneur ya atau pengusaha. Lalu pilar ketiga ada namanya pilar Baitul Mal. Apa sih Baitul Mal itu? Pilar yang menjadikan masjid sebagai jembatan kebaikan antara orang baik dengan orang yang membutuhkan. Ya, jadi jangan sampai masjid itu introvert ya. Ketika ada anak yatim yang nggak sekolah kok diem aja gitu. Fakir miskin yang nggak punya makan kok masjid diem aja padahal saldonya banyak, saldonya numpuk. Bahkan diumumin lagi pas waktu Jumatan gitu loh. Ya kan? Nah, padahal ada anak yatim di sampingnya yang sampai nggak makan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka masjid harus punya Baitul Mal di pilar ketiga dan terakhir, masjid harus punya pilar kemandirian, muamalah. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini walaupun mereka ngurus masjid, tapi mereka juga tetap bermuamalah. Ada yang jadi digital advertiser, ada yang mereka memang kerja di salah satu perusahaan lalu mengalokasikan waktunya di sini macam-macam. Nah, alhamdulillah di kita juga dibangun hal seperti itu supaya masjidnya mandiri. Nah, setelah 4 ini terjadi gitu ya. Setelah 4 ini berjalan, masjid punya Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah, maka yang selanjutnya misi terkelima kita adalah mempersaudarakan. Jadi jangan sampai masjidnya udah sukses tapi sendiri-sendiri. Karena kita punya PR nih sekarang, 800.000 masjid seluruh Indonesia. Mereka punya hak yang sama untuk bertumbuh. Maka Masjid Sejuta Pemuda punya misi yang kelima, persaudaraan. Mempersaudarakan seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia supaya bisa memobilisasi orang untuk taat, untuk sujud kepada Allah. Gini kan, kalau kita mau memperbaiki hidup, maka mulailah dengan memperbaiki sholatnya. Begitu pula ketika ingin memperbaiki masyarakat, maka perbaikilah sholat berjamaah mereka. Dan di mana itu terjadi? Itu terjadi di masjid. Maka Masjid 5.0 itu menjadi misi kita gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jadi sepanjang perjalanan ketika saya memutuskan untuk bangun masjid, di 3 tahun pertama tuh saya belajar dulu hampir keliling Indonesia gitu ya, dari mulai masjid yang ada di Pulau Jawa sampai masjid yang ada di Pulau Kalimantan, saya belajar ke sana. Dan ternyata ketika kita ingin membangun masjid yang orientasinya adalah masjid yang multi manfaat, maka syaratnya itu 3. Yang pertama, pengurusnya harus punya ilmu, karena amal harus dilandasi dengan ilmu. Yang kedua, harus punya tim.
Nah, kenapa saya memutuskan untuk bangun sendiri? Karena kalau mau masjidnya betul-betul jadi masjid yang multi manfaat, syarat yang ketiga adalah punya otoritas. Lalu fase kedua adalah fase pembangunan tim. Ya, saya belajar membangun tim itu sebagaimana Musa membangun tim. Jadi Nabi Musa itu ketika Nabi Musa ingin membangun tim, Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjadikan Harun dari keluarganya sebagai timnya ketika akan menghadapi Fir'aun. Jadi ya, saya minta kepada Allah, ya Allah kirimkan orang terbaik yang engkau pilih untuk membersamai Masjid Sejuta Pemuda, jika memang Masjid Sejuta Pemuda ini engkau ridhoi. Alhamdulillah mulai ketemu dengan anak-anak Sukabumi yang luar biasa gitu ya. Datang, lalu ketika kita asesmen, mereka punya mentality itu. Ya, pertama yang saya rekrut tuh Sanusi gitu kan. Jadi Sanusi itu dia dulunya guru gitu ya. Ketika dia jadi guru, saya minta keluar. Kamu mau gak ngurus masjid? Tapi syaratnya keluar ya. Kenapa? Karena ngurus masjid harus fokus. Tapi waktu itu nggak ada masjidnya. Saya minta dia untuk belajar. Karena saya pun belajar dulu, maka tim saya juga harus belajar dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, Sanusi bergabung, lalu kemudian Dias gabung, ya kan? Sanusi ini dia kompetensinya di ini ya, di advertising ya. Kalau Dias dia di organize. Lalu saya tanya tuh keduanya untuk melengkapi tim kalian, kira-kira siapa yang harus kita rekrut? Mereka bilang namanya Kang El. Kang El tuh kan udah nikah. Jadi kita rekrut bareng istrinya gitu. Jadi ternyata kita semua ketika kita ngumpul nih, ya kan, ini udah jalan mungkin 1 tahun, ketika kita udah ngumpul, kita buka catatan HP masing-masing, ternyata kita semua di situ punya keinginan untuk bangun masjid. Jadi kita baru tahu setahun kemudian, jadi dikumpulkan dengan visi yang sama. Saya ngelihat gitu ya, di masjid-masjid yang ada sekarang, banyak jamaah itu yang baru sekedar menjadi jamaah sholat. Jadi dia setelah selesai sholat, masing-masing lagi. Nah, kayaknya harus ada program yang mana bisa menghadirkan masyarakat atau jamaah selepas sholat itu mereka bisa produktif, dan produktifnya itu di masjid. Nah, maka kita buatlah program coffee bar. Jadi masjid ini menyediakan kopi gratis supaya kaum muslimin tuh ngobrol gitu di masjid. Mereka ngelihat ada anak yatim yang nggak makan, ya mereka kolaborasi supaya membantu anak yatim gitu ya. Nah, lalu banyak juga di antara kita kaum muslimin yang mungkin sedang dalam masalah, mereka nyari ruang ketenangan dan mereka butuh tempat di mana mereka bisa ngadu ke Allah. Nah, maka bukan hanya sekedar coffee bar dan makan-makan, tapi kita siapkan juga fasilitas kasur di masjid. Untuk apa? Supaya mereka tadi yang mencari ketenangan tersebut, mereka bisa datang ke sini, mereka bisa nyaman di sini gitu ya. Lalu kemudian ketika sholat berjamaah waktunya tiba, mereka bisa sholat berjamaah. Prinsip kita adalah kita melayani mereka, maka dengan wasilah itulah mudah-mudahan masjid kita, pengurusnya, jamaahnya jadi disayang oleh Allah, jadi wasilah banyaknya kemudahan-kemudahan dan program kebermanfaatan. Nah, ini banyak Kang ditanyain, Kang ini dananya dari mana? Ustadz, dananya dari mana? Jadi gini teman-teman, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ada sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan akan mengundang pelaku kebaikan yang sama. Mengundang pelaku kebaikan yang sama. Jadi, contoh nih, kita bikin program kopi gratis. Apakah kita punya modal? Enggak sama sekali. Wallahi tidak ada modal. Yang kita lakukan adalah ngambil alat-alat kopi yang ada di rumah masing-masing. Saya, Dias, Devin, itu ngambil kopi, ditaruh di masjid, lalu saya beli kopi 2 kg. Beli kopi sini Sukabumi, lalu kemudian kita sajikan kepada para jamaah. Ya kan? Dan alhamdulillah ketika di-upload, viral. Karena masjidku ada baristanya. Gitu kan? Dan apa yang terjadi? Banyak banget coffee shop yang akhirnya mereka support program kopi ini dengan apa? Dengan mengirimkan kopi. Nah, lalu kemudian jamaah makin banyak yang datang. Ketika mereka datang ke sini, ketika mereka ikut ngopi, sekali mereka hanya jadi penerima manfaat. Besoknya datang lagi, mereka datang bawa gula. Besoknya datang lagi, mereka datang bawa susu. Akhirnya, dari mana dananya? Dari jamaah untuk jamaah. Ketika kebaikan yang kita lakukan, kita syiarkan, maka kebaikan itu akan mengundang pelaku kebaikan yang sama.
gitu. Dan siapa yang menggerakkan pelaku kebaikan itu? Allah. Maka syarat marbot masjid harus dengan iman. Jadi kalau tanpa iman, pakai logika, nggak akan jalan-jalan programnya. Kayaknya kita harus ganti kerja nih Mas. Kan kemarin ada WFA, ada WFA. Saya jadi anak orang ya. Ada makna dalam perjuangan ini. Pada meninggalku jiwa yang sedang beraku bersama. Terima kasih. Selesai tadi. Terima kasih banyak sudah memilih sampai kembali lagi. Setelah datang ke sini, apa yang membekas di hati dan apa yang nggak kepikiran sebelumnya ketika ke sini? Nggak kepikiran, tadi sih Pak Ustadz bilang ada program menjadi marbot dalam sehari. Itu menarik banget, itu bener-bener aku tadi wah seru banget sih gitu. Maksudnya orang kan butuh refleksi diri ya, kadang butuh menyendiri dan segala macam daripada kita liburan misalnya nggak jelas atau apa. Kayak kegiatan menjadi marbot tuh jadi seru banget gitu. Dan pertama kali kesini ngelihat suasananya, ngelihat masjidnya, ngelihat gimana komunitasnya bergerak, itu sangat menginspirasi sih. Dan memang peradaban tuh harusnya dimulai dari masjid. Pemimpin tuh harusnya dilahirkan dari masjid, itu saya setuju sekali dengan itu. Tertarik jadi marbot sehari? Tertarik banget. Nah, nanti aku tadi udah tuker-tukeran nomor juga sama Pak Ustadz. Jadi ya nantilah cari waktu, aku pengen banget sih ngerasain. Turning point-nya itu waktu itu saya lagi nyari tujuan hidup, dan waktu itu kita didoktrin kalau mau hidup sukses tuh mesti jadi PNS, mesti jadi pengusaha atau kerja di korporat, di BUMN dan lain-lain. Nggak ada pikiran kita kalau pengen hidup sukses itu mesti jadi marbot. Nah, waktu itu belajar sirah, belajar tentang sejarah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah ngebangun semuanya, ngebangun pusat kehidupan manusia di zaman dulu tuh mulai dari masjid gitu. Dan akhirnya tertarik juga nih, kayaknya jadi marbot seru gitu. Waktu itu pas mau memutuskan diri jadi marbot, orang tua meragukan, sempat meragukan, memang yakin gitu lah mau jadi marbot. Karena itu tadi pikiran kita tuh kalau jadi marbot tuh biasanya orang-orang sisa yang hidupnya ya begitu-begitu aja, nggak ada jenjang karir, nggak ada pertumbuhan. Di fase-fase kebimbangan itu, pada akhirnya saya bertemu beberapa orang, nanya sama guru, nanya sama orang tua, yang akhirnya nanya juga sama Ustadz Anggi. Beliau menjelaskan sebesar apapun tujuan hidup kita, setinggi apapun itu ternyata bisa kok kita capai di masjid gitu loh. Makanya kalau kita lihat sekarang di Masjid Cipta Pemuda itu marbotnya macam-macam, bukan hanya tukang bersih-bersih atau tukang azan, tapi di sini ada yang jadi barista, yang mungkin mereka berpikir skillnya tuh cuma bisa kepake di kafe, ada konten kreator, ada digital marketer, ada chef, ada customer service dan lain-lain,
skill-skill yang mungkin anak-anak muda bayangkan itu bisa dilakukannya di corporate dan lain-lain, tapi ternyata ini bisa kok dicapai di masjid gitu. Alhamdulillah setelah di masjid justru Allah hadirkan banyak pintu-pintu rezeki. Jadi kalau pengasuh saya bilang tuh kalau kita serius ngurus masjid, Allah bakal serius juga ngurus hidup kita. Kita ngorbanin hal-hal yang anak-anak muda sekarang tuh lagi kejar gitu. Kita ngorbanin itu semua, tapi kita memilih untuk khidmat di masjid. Pertama itu ngorbanin masa depan tentu. Yang dimana orang tuh lagi fokus nggak bangun karir, fokus ada yang nggak bangun usaha bisnis dan lain-lain. Sementara anak-anak muda ini itu tiba-tiba ngurus masjid itu kan mereka mempertaruhkan masa depan mereka akhirnya di masjid. Ini yang pertama dikorbankan gitu loh. Terus waktu yang anak-anak muda ini biasanya menghabiskan banyak waktu dengan bermain foya-foya, happy, ada istilah YOLO kan, YOLO ini life on. Hidup itu cuma satu kali ya, mesti happy dan lain-lain. Tapi kita di sini hampir 24 jam setiap hari itu ngorbanin waktunya untuk ngurusin masjid. Awal-awal kesini tuh kita langsung aktivasi program pelayanan. Yang tidur kita kasih bantal, yang main istirahat kita kasih kopi, yang lapar kita kasih makan. Itu awal-awal kita itu semangat banget karena memang banyak orang-orang itu yang seharian ataupun 2 hari belum makan, yang nggak punya tempat berteduh, yang bingung mau tinggal di mana. Perasaan kita waktu itu seneng ya, waktu itu jadi wasilah terkabulnya doa orang lain. Ini masjid Sejuta Pemuda aja baru 1, kalau hadirkan nampaknya udah besar gitu. Apalagi tiap masjid di tiap RT, masjid di tiap RW, masjid di tiap kota yang ada 800.000 ini di seluruh Indonesia itu makmur. Mereka peduli dengan masyarakatnya, mereka menerima siapapun jamaah yang datang. Mereka memperlakukan masjid seperti Rasulullah memperlakukan masjid di zaman dulu. Cita-cita besar kami ke sana karena kita sadar masalah di Indonesia sekarang banyak banget dan nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu masjid Sejuta Pemuda. Maka perlu masjid Sejuta Pemuda yang lain di seluruh Indonesia. Supaya kita bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng menyelesaikan setiap masalah yang ada di Indonesia ini dengan cara memakmurkan masjid. Maka tagline besar yang sekarang kita usung adalah mulai dari masjid. Mulai dari masjid, apapun masalahnya, apapun yang pengen mereka capai, apapun yang sedang kita kejar, semuanya mulai dari masjid. Mindset masyarakat sekarang itu tentang masjid masih menganggap hanya sekedar tempat sholat, hanya sekedar tempat ngaji, intinya tempat melakukan ritual-ritual ibadah. Masih jarang masjid yang melakukan. Di sini tuh ada tempat ngopinya, di sini bisa kita sediakan fasilitas istirahat bintang 5. Akhirnya mungkin banyak juga kritikan-kritikan ataupun cacian baik di media sosial ataupun secara offline dari jamaah bahwa di masjid tuh nggak boleh makan-makan nanti kotor, di masjid nggak boleh tidur nanti najis dan lain-lain. Ngapain sih menghinakan masjid, bahasa mereka. Pikiran saya pribadi ya, saya di sini melakukan kebaikan, effort banyak gitu loh, ngorbanin tenaga, waktu, pikiran dan lain-lain, tapi kok feedbacknya malah jelek dari orang lain ya gitu. Nah, tapi selalu diingatkan oleh kawan-kawan pengasuh, kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berhenti karena manusia.
Yang dirasakan tuh kan memang aku tuh punya visi hidup tuh memang harus berdakwah, bermanfaat. Nah, salah satu platform kata guru saya, salah satu platform untuk bisa memberikan kebermanfaatan yang luas adalah masjid. Sehingga istiqomah di situ tuh harus bisa bertahan, dan siapa yang bisa bertahan berarti insya Allah dapat kebaikannya gitu. Justru yang jadi khawatir itu aku tuh nggak bisa jadi marbot. Gitu sih, yang aku khawatirkan itu. Bukan khawatir jadi marbot kayak gimana-gimana, bukan itu, tapi yang aku khawatirkan itu aku bisa gak ya jadi marbot gitu. Karena marbot ini sebenarnya spesial loh, pelayan tamu Allah gitu loh, karyawannya Allah. Sehingga kalau misalkan ditanya khawatir gak jadi marbot, ya justru aku khawatir nggak bisa jadi marbot gitu sih. Kalau penolakan nggak ada ya, justru orang tua tuh mendukung banget. Senang banget kalau Kang El tuh ikut di tempat dakwah kayak gitu, mendukung banget insya Allah. Bahkan itu arahan dari para kakak-kakak juga, orang tua, keluarga kayak gitu sih. Sehingga kalau misalnya penolakan sih nggak ada. Cuman untuk memberikan trustnya bahwa apalagi pas udah nikah sama istri, nah itu sih bahwa bisa gak sih marbot jadi di lingkungan dakwah itu bisa bertahan gak sih suami istri, nah itu sih. Tinggal memberikan kepercayaannya aja kepada orang tua tuh gitu. Almarhum mertua yang ibu juga udah nggak ada. Sebelumnya juga bahagia banget nitipin anaknya Ustazah Dian tuh ke aku tuh, nitipin ke aku tuh biar terus dalam kebaikan begitu. Itu yang paling dititipin dari mertua almarhum tuh. Terus dalam kebaikan, sehingga inilah ikhtiar aku buat istiqomah di masjid ya gitu. Salah satu bikwainya juga gitu. Menjaga bersama istri di lingkungan yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Istri itu guru ngaji dari kelas 5 SD. Guru ngaji di kelas 5 SD, sehingga pas udah dalam lingkungan organisasi dakwah itu udah biasa sih sebenarnya. Bahkan aku tuh lebih baru dari istri itu gitu. Sehingga kalau pas ngajak istri itu ikut benar-benar mendukung banget gitu. Aku tuh kalau pulang ke rumah nih sama istri itu diskusi kurikulum pendidikan mahasiswa pemuda seperti apa. Terus konten untuk bisa menyebarkan dakwah tuh seperti apa sih? Aku paling banyak sih nanya-nanya ke istri tuh perihal tentang strategi-strategi kayak gitu sih. Jadi apalagi buat mahasiswa pemuda ya, insya Allah ya bagaimana cara masjid ini bisa benar-benar bermanfaat gitu untuk masyarakat seluas-luasnya, seluruh dunia bahkan itu. Aku udah punya visi sama istri itu bahwa harus bermanfaat dan harus ada di jalan Allah terus. Kalau misalkan ada yang bisa lebih bermanfaat dari seorang marbot ini, maka ya Allah izinkan aku enggak gitu. Jadi Allah yang ngatur aku sih sebenarnya gitu loh. Dan pilihan yang terbaik saat ini untuk bisa bermanfaat bersama istri itu ya di masjid. Karena aku tuh dengar kata-kata ini ya, aku almarhum tuh bahwa kita itu hidup itu hanya menunggu untuk sholat. Yang lainnya hanya ya lewat-lewat aja gitu. Kalau misalkan nunggu untuk sholat ya kita paling dekat masjid, ya itu paling baik gitu, dekat dengan masjid gitu. Apalagi ya kita jadi pengolahnya, pengurusnya. Yang paling berkesan itu kemarin pas kita ada bencana Sukabumi. Ada satu titik, satu desa, gak usah disebut desanya, itu tuh gak ada bantuan sampai H+8 gempa. Karena memang di sana sinyalnya gak ada, terus pelosok gak masuk roda 4, terus juga
aksesnya harus roda 2 dan lumayan harus naik bukit dulu. Di atas bukit tuh itu ada pemukiman. Pas sampai di sana, masyarakat tuh langsung ngambilin alat masaknya, ngambilin bahan bakunya, terus dia masak. Terus ada bapak-bapak bilang kayak gini, ayo dong cepetan masaknya, udah lapar nih, belum makan dari pagi. Ada situ, ya Allah, gitu kan. Wah, banyak bersyukur lah di sana. Kayak gitu. Sampai ke sana tuh kita bolak-balik bikin posko di sana, bikin dapur umum, gitu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih kontakan dengan baik dengan pemuda-pemuda di sana, pemerintah di sana. Alhamdulillah. Karena saya pilar di Baitul Mal ya. Baitul Mal tuh pilar kepedulian. Itu yang mana kita harus punya rasa peduli buat sesama masyarakat. Kita ada ekspedisi guru ngaji pedalaman. Jadi kita ngasih bantuan ke guru ngaji yang ada di pedalaman karena kan kalau di sana tuh akses bantuan tuh sangat minim ya. Nah, sehingga kita inisiatif buat ngasih bantuan buat guru ngaji yang ada di sana. Bahkan kalau kita bantuan sumur bor gitu, itu sampai ke ujung genteng. Bahkan kita nggak pulang selama sepekan kayak gitu. Di stok pengeboran 2 titik kayak gitu sih. Apalagi di radius masjid dan jamaah masjid itu tuh orang terdekat. Jadi orang yang pertama yang harus kita perhatikan. Banyak banget tamu yang datang ke sini karena yang tamu datang ke sini bukan hanya untuk sholat gitu ya. Tapi ada juga yang memang butuh bantuan. Jadi kita ada salah satu program yaitu namanya Subuh Bahagia, yang mana kita ada subuhan bareng itu nyampe 500 lebih warga masyarakat yang hadir ke sini. Nah isinya sholat subuh berjamaah, kajian, habis kajian nanti ada yang selanjutnya setelah subuh gitu ada namanya Pasar Bahagia. Di situ belanja cuma-cuma bayar pakai doa. Belanja cuma-cuma bayar pakai doa. Bisa antri 500 orang, bisa merasakan pasar itu dan itu diambil secara gratis. Mereka hanya bayar cukup pakai doa. Bahkan ada satu masyarakat yang setelah kita ada program ATM beras, mereka gak pernah beli beras. Terima kasih banget Ustadz katanya. Semenjak ada program ATM beras, terus kalau di akhir bulan itu kita ada Pasar Bahagia, Umi itu gak pernah beli beras sama sekali sampai sekarang kayak gitu. Karena ibu cuma tinggal berdua sama kakek kayak gitu. Dari situ ya Allah berarti berdampak ya, alhamdulillah kayak gitu. Itu sih yang ternyata membantu orang itu capek gitu. Tapi kebayar dengan hal-hal kayak gitu. Ya, bahagianya. Kita meyakini dari mulai kita di sini, kita mulai pembebasan lahan. Itu anak muda bisa apa sih pembebasan lahan? 1,5 M dengan DP 1 juta. Itu di luar akal manusia. Itu kalau Allah gak gerakan, kalau Allah bukan pertolongan Allah itu gak mungkin terjadi. Ada yang lebih hadiah mungkinnya keanehan lagi. Insya Allah nih saya dapat hadiah juga, undangan ke Baitullah kayak itu. Ini di detik-detik beberapa hari lagi kayak gitu. Saya berangkat insya Allah ke sana dan itu juga di luar rencana saya. Saya ngerencanain itu gagal gitu. Di tahun lalu saya ngerencanain nggak sampai uangnya, nggak sampai niatnya kayak gitu. Tapi di luar sangkaan Allah kasih hadiah itu. Hadiah buat berkunjung ke sana, bahkan bukan di bulan-bulan biasa. Justru ini datangnya di bulan Ramadan gitu. Yang mana setiap orang yang umroh, beribadah umroh di bulan Ramadan itu tuh sama dengan haji gitu. Ya Allah, ini doa siapa sih kayak gitu. Kalau itu emang doa saya ya gak mungkin kayak gitu. Saya tuh siapa gitu, saya banyak dosa. Tapi ini tuh benar-benar banyak doa-doa orang-orang soleh. Dan juga hadiah ini tuh bisa jadi karena saya di sini banyak yang paling banyak dosanya kayak gitu ya. Sehingga pembersihannya itu, tobatnya itu gak bisa di sini gitu. Harus di
apa di Baitullah, di pusat kayak gitu. Momen saya pribadi ketika saya memutuskan untuk jadi marbot masjid itu adalah ketika tahun 2019, Kang. Jadi saya punya momen di mana Allah ngasih ujiannya Allah mengambil anak saya, istri saya meninggal tahun 2019. Lalu setelah itu 70 hari kemudian anak saya yang meninggal. Jadi saya mikir, kok segitu mudahnya ya Allah ngambil apa yang kita miliki. Apa yang hidup saja Allah ngambil dengan mudah, apalagi dunia kita. Maka di saat seperti itu saya memutuskan untuk mencari amal soleh, supaya amal soleh ini ngalir juga untuk mereka dan saya bisa membersamai mereka sampai ke surga. Dan alhamdulillah atas izin Allah lahirlah ide untuk membuat masjid. Kenapa masjid? Karena di masjidlah kita bisa mendapatkan pasif amal yang luar biasa. Orang ketika kita bangun masjid, orang sholat di dalamnya kita juga dapat pahala. Orang ngaji di dalamnya kita juga dapat pahala. Dan dengan pahala-pahala inilah mudah-mudahan tadi cita-cita saya bisa menyusul dan mengumpulkan keluarga saya nanti di dalam surga. Nama itu dipilih atas wasilah Allah titipkan ke saya, ilham gitu ya Kang. Terinspirasi dari jumlah anak muda yang ada di Sukabumi yang mencapai 1 juta lebih. Sehingga dengan nama itu akhirnya jadi doa, bukan hanya sekedar sejuta anak muda yang bisa kita mobilisasi ya, dan bukan hanya anak muda Sukabumi pada akhirnya, tapi masjid ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebermanfaatan, bisa menjadi wasilah menebarnya manfaat lebih dari 1 juta manfaat ke seluruh pelosok dunia begitu. Jadi dari Sukabumi insya Allah untuk Indonesia, dari Sukabumi untuk seluruh pelosok dunia. Dari masjid, insya Allah kita akan sama-sama menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Sejuta Pemuda mulai dari masjid.